Penulisan akademis ini kan termasuk ke dalam tulisan non-fiksi ya. Dalam penulisan non-fiksi ini ada proses penulisannya. Jadi ini proses penulisan ini juga kalau tidak salah dia digunakan untuk menguji sertifikasi para penulis buku non-fiksi. Jadi di BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau Bapak Ibu pengen memiliki sertifikasi sebagai penulis buku non-fiksi, ini nanti yang diuji nih. Jadi ada aturannya. Jadi ini juga sesuai dengan teorinya Tomkin dan Hotchkiss. Ini yang pertama itu ada pra penulisan, kemudian ada membuat draft, ada merevisi, ada menyunting, dan yang kelima ini ada mempublikasikan. Jadi ketika tulisan kita sudah bisa dibaca oleh pembaca orang lain, nah ini kan artinya udah masuk ke tahap yang kelima, mempublikasikan. Jadi artikel ilmiah ini masuk ke tahap yang kelima. Nah tapi ternyata sebelum masuk ke tahap kelima, ada tahap-tahap yang harus kita pahami. Gitu. Pertama, tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan ini biasanya adalah tahap pengambilan ide atau gagasan. Biasanya kita merumuskan tema. Ya, bengong-bengong dan ngawang-ngawang, saya mau nulis apa ya? Itu udah masuk ke dalam tahap sebenarnya. Tahap prapenulisan. Ketika kita ngomong saya mau nulis apa ya? Misalnya kita saya mau nulis COVID. Biasanya pikiran ini kan akan langsung terstimulan, mengaitkan hal-hal yang berkaitan dengan COVID itu sendiri. Entah itu sumbernya, entah itu cara menanganinya, entah itu kejadian sebelumnya yang juga sama gitu ya, latar belakang atau sejarahnya gitu. Nah ini akan terkait seperti itu. Nah jadi di dalam tahap prapenulisan itu kita menangkap gagasan itu, menangkap gagasan yang kita pikirkan itu hingga kita bisa rumuskan menjadi sebuah tema. Setelah kita bisa membuatnya menjadi sebuah tema, kemudian kita pikirkan lagi nih topiknya apa. Gitu. Topik itu bagian yang lebih sempit. Topik itu berasal dari kata topoi, dari bahasa Latin, yaitu tempat. Tempat itu kan selalu membatasi. Kayak tempat tidur, ini untuk tidur. Tempat ruang tamu, ini kan untuk tamu berkunjung gitu. Ruang makan, ini untuk makan. Jadi membatasi. Jadi dari tema yang begitu luas perlu kita batasi. Batasnya semana gitu. Nah, ini perlu kita batasi. Kalau kita udah dapat batasan topik itu, baru kita rumuskan hal itu menjadi sebuah judul. Nah, judul ini adalah penamaan. Penamaan ini kan artinya ya ibaratnya sama kayak kita mau jualan, kita ngasih merek gitu. Kira-kira nih menariknya apa gitu. Dari variabel-variabel yang sudah kita pilih, yang kita rumuskan tadi menjadi sebuah topik, kira-kira penamaan yang menariknya apa. Jadi sebenarnya kita punya kebebasan untuk memilih judul yang kreatif gitu, judul yang nggak biasa. Yang penting tidak jauh dari topik ini. Cuma kadang-kadang karena kita menganggap bahwa judul udah sekedar judul gitu, akhirnya ya setiap penelitian biasanya judul gini gitu sama hampir taruh apa dan apa. Sebenarnya ya kita punya keleluasaan untuk membuat itu jadi menarik gitu. Kalau di luar itu kan biasanya ya judul-judul ini sangat variatif sekali. Sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk seperti itu, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu, kita udah kepikiran itu, ini harus segera ditangkap pikiran ini. Yang abstrak dalam pikiran kita ini harus kita tulis. Makanya di sini tahap berikutnya adalah membuat draft. Draft itu ya kita mulai mengkonkretkan apa-apa yang abstrak. Kita tulis aja dalam kertas yang ya asal-asalan aja, mau kertas bekas kayak, mau kertas jelek kayak, koran kayak, bungkus nasi uduk kayak, apa yang penting bisa dipakai buat nulis, ya udah pakai aja buat tulis. Intinya jangan sampai dalam pikiran ini hilang gitu. Karena kadang-kadang sering terjadi, udah kepikiran nih, sekarang kepikiran, tapi begitu nanti malam itu mau kita tuangkan ke dalam buku, lupa lagi. Tadi apa aja ya? Ini sering terjadi.
Makanya draft ini jadi penting. Ketika kita kepikiran, langsung tulis. Ditulis langsung semua yang kita pikirkan. Jadi kalau udah ditulis secara acak-acakan, kemudian baru kita rapikan lagi. Makanya dalam membuat draft ini juga masuk ke dalamnya membuat outline, kerangka karangan. Apa fungsinya kerangka karangan ini? Ini sebagai supaya kita tuh kalau nulis itu nggak kemana-mana, sebagai panduan dalam penulisan kita. Jadi ketika kita memikirkan gagasan tadi, sebenarnya kan kita sudah terstimulus untuk memikirkan, misalnya kayak tadi COVID yang mau dijelaskan ini apa-apa aja, itu udah tertata dengan baik. Jadi jangan pikirkan pengembangannya dulu, tapi apa yang mau kita sampaikannya dulu tuh udah terpikirkan. Oh ya, saya mau sampaikan definisinya, sejarahnya, gejalanya, misalnya seperti itu. Yang pernah terjadi, terus cara mereka menyelesaikannya seperti apa, misalnya seperti itu. Ini kita tulis-tulis aja dulu, buat dalam bentuk kerangka, karena kerangka ini akan menuntun kita menulis ke jalan yang benar. Tanpa kerangka, kita akan menulis ini jadi kemana-mana. Yang tadinya nulis COVID, gitu ya, misalnya COVID-19 ini termasuk dalam jenis virus influenza misalnya. Tapi ternyata saking kita memahami influenza, akhirnya yang dijelaskan malah influenzanya. Nah ini bahayanya kalau kita tidak membuat kerangka. Jadi tulisan kita mengambang kemana-mana. Jadi draft ini juga berfungsi untuk membimbing tulisan kita supaya nggak kemana-mana. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat variabel yang mau kita teliti, ya udah kita fokus di variabel itu aja. Jadi walaupun secara tema besar kita mau ngomongin pendidikan, tapi kan tadi sudah kita buat batasannya menjadi topik pendidikannya bagian yang mana misalnya kita mau tulis gitu. Jadi dari situ kita jadi nggak kemana-mana, kita nggak melebar ke pendidikan kemana-mana gitu. Nah, jadi dari situ, dari draft ini akhirnya kita punya kerangka, dan dari kerangka ini juga kita bisa mulai ngembangin tiap poin per poin. Kerangka pendahuluannya kita kembangin lagi. Kita coba kembangkan dari masing-masing variabelnya. Per variabel coba kita kembangin, gitu ya. Kembangkan secara fenomenologis, kita kembangkan. Jadi apa yang kita pikirin, kita ketik aja dulu, karena itu fungsinya draft, karena dia masih kotor, belum jadi, gitu ya. Nah baru setelah udah jadi, kita baca lagi. Biasanya tulisan itu kan sifatnya gini. Saat kita menulis ini, kita yakin bahwa tulisan kita ini tulisan paling bagus sedunia, biasa gitu. Tapi begitu kita taruh, kemudian kita kasih jeda waktu, kita baca lagi, biasanya kita akan merasa bahwa kayaknya ini nggak cocok deh, kayaknya nih kurang pengembangan di sini deh, kayaknya nih mesti dikurangin deh. Nah, jadi harus ada tahap itu. Makanya masuklah ke tahap ketiga, merevisi. Tahap merevisi ini adalah tahap di mana kita mulai membuat tulisan kita menjadi fokus secara konten. Jadi kontennya ini ya kalau mau ditambahkan, kalau mau dikurangin. Makanya dalam tahap merevisi ini pun kadang-kadang kita juga perlu bantuan ahli, ya, bantuan ahli untuk meninjau kira-kira konten saya udah benar belum. Kayak dalam penulisan skripsi misalnya, di situ ada pembimbing materi, kita konsul sama beliau. Begitupun dalam publikasi ilmiah, dalam penulisan artikel ilmiah, ada reviewer, kita konsul beberapa kali sama dia. Masalah konten tulisan seperti apa? Kira-kira yang dibahas sudah cukup atau belum? Atau ada yang tulisan saya ini ada yang melebar kemana-mana nggak? Tulisan saya ini udah sesuai tema nggak? Sudah sesuai topik yang mau saya bahas nggak? Kayak gitu. Nah jadi di tahap revisi ini memang kadang waktunya agak panjang, atau bisa jadi juga cepat. Ini tergantung bagaimana kita. Apakah kita sudah padat dalam menyampaikan tulisan kita, atau memang kitanya belum fokus. Dan begitu dikasih masukan, ya nggak nyambung, maksudnya kayak belum paham gitu. Maksudnya gimana sih maksudnya ya, tadi Bapak ini nyuruh ini, tapi maksudnya gimana ya. Nah ini juga jadi kendala gitu.
menyatukan persepsi ini juga kadang-kadang dalam tahap merevisi ini jadi kendala tersendiri. Makanya dalam pembimbingan ini harus kita buat antara si pembimbing dan yang dibimbing ini memiliki ikatan yang paling enggak chemistry-nya tuh dapat gitu. Nah, makanya nih di formatif ini saya rasa ada program yang bagus. Di situ ada program pendampingan penulisan ilmiah juga ya, kalau nggak salah dijamin terbit. Itu kan tujuannya di situ. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya bahan tulisan, ya bahan tulisan ini udah layak terbit atau belum? Dibimbinglah sama para mentor-mentor yang jangan diragukan lagi kemampuannya, karena mereka pancanya sudah luar biasa, gitu kan. Jadi kadang-kala kan gitu ya. Ini lazim ya. Kesalahan itu bisa dilihat dari mata orang lain. Jadi kita nggak bisa melihat kesalahan diri kita sendiri, tapi ketika orang lain yang melihat itu kayaknya ini salah kayak gitu. Biasanya terjadi seperti itu gitu. Nah, makanya dibutuhkan orang lain. Nah, makanya ini formatif punya program yang seperti itu. Saya rasa ini program yang sangat bagus sekali dan jangan disia-siakan gitu. Ya, buat yang sedang ingin mempublikasikan tulisan atau membuat artikel, bisa segera hubungi panitia tuh untuk mendaftar itu. Nah, baru setelah kontennya beres, ya selesai secara konten, dirapikan secara bahasa, menyunting ini secara kebahasaan. Karena apa? Karena kita mau mempublikasikan, dibaca banyak orang, jangan sampai tulisan kita berantakan. Jangan sampai secara konten udah bagus tapi penyampaiannya sulit dipahami secara kebahasaan. Nah, makanya di sini peran editor bahasa itu jadi penting. Baik secara ejaan maupun secara tanda baca, ini benar-benar harus dilihat dan diperhatikan. Gitu. Nah, makanya jangan sampai secara materi ini emas gitu, atau berlian lah, ya, artinya mahal banget. Tapi kemasannya, ya, penyampaiannya itu menggunakan bahasa yang ya kok emas dibungkusnya cuma pakai bungkus nasi uduk gitu yang nggak rapi gitu. Ini kok cuma dikemas pakai plastik kantong kresek gitu yang tanda bacanya masih acak-acakan gitu. Nah, makanya di sini dalam setiap publikasi, ya baik buku, baik artikel, bahkan skripsi itu kan ada pembimbing teknik gitu ya. Nah, ini untuk memastikan kebahasaan kita ini baik gitu loh. Jadi konten ini disampaikan dengan menggunakan bahasa yang tepat, gitu. Ejaan yang baik, tanda baca yang benar, sesuai. Gitu. Jadi ini juga penting, tahap menyunting seperti itu. Nah, kemudian barulah ke tahap publikasi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih mau publikasikan di mana, apakah dalam bentuk buku, bukan, apakah dalam bentuk artikel ilmiah, boleh, atau dalam bentuk proceeding, silahkan. Artinya apa? Ketika tulisan kita sudah terpublikasi, karena kita bicara tulisannya, ketika sudah dipublikasi, ini yang dibaca oleh orang lain itu harus kita pertanggungjawabkan. Yang dimaknai oleh orang lain ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai menimbulkan konflik, jangan sampai menimbulkan masalah, bahkan menyeret kita ke hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu. Baik secara hukum maupun moral. Gitu. Nah, makanya jangan asal main publikasi aja, gitu. Jadi tujuan publikasi ini jangan cuma sekedar yang penting terbit, jangan cuma sekedar yang penting saya punya tulisan. Jangan seperti itu, gitu. Nah, yang seperti ini nih yang saya bilang ini penulis predator, karena tujuannya cuma yang penting terbit gitu loh. Terserah mau kontennya acak-acakan atau tulisannya nggak bagus, terserah gitu. Yang penting saya terbit gitu. Di Sinta 2 misalnya kayak gitu. Di Sinta 2 atau yang penting Scopus misalnya, yang penting saya punya edisi Scopus gitu. Nah, ini jangan gitu ya. Karena ketika tulisan kita sudah terpublikasi, ini merepresentasikan diri kita. Tuh. Kalau dia acak-acakan, emang mau kita dianggap sebagai penulis yang nggak taat aturan. Kita sebagai penulis yang, wah dia nulis aja acak-acakan gitu. Ini karena ini
publikasi ini kan akan jadi penilaian orang pertama kepada diri kita. Mereka belum kenal kita, mereka belum melihat kita, tapi mereka membaca tulisan kita, mereka akan menilai kita dari tulisan itu. Nah, makanya ini harus hati-hati. Kayak tadi saya bilang, perlu ada pembimbingan gitu. Kayak cepetan tuh daftar di pembimbingan penulisan artikel ilmiahnya formatif gitu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan seperti itu ya.